Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Orang-orang tua kami, para guru dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa kali pertemuan kita merujuk kepada kumpulan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang terdapat dalam kitab Dalilul Falihin yang merupakan syarah daripada Riyadhus Shalihin berkaitan dengan tema berkaitan dengan perbuatan zalim, di mana Rasul sangat-sangat menganjurkan kepada kita seandainya ada sikap, tindakan dan perbuatan kita yang sifatnya itu zalim. Yang zalim itu digambarkan oleh para ulama dalam definisi pada beberapa malam yang lalu adalah menggunakan hak orang lain tanpa ada kewenangan atau hak pada kita. Dan perbuatan zalim itu zulumatun yaumal qiyamah, menjadi gelap gulita, enggak bisa mendapatkan cahaya apapun nanti di hari kiamat. Maka atas dasar itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari selanjutnya Rasul bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala faman kanat indahu mudlimatun li akhihi min 'irdihi aw min syai'in wa fi riwayatin bin malihi falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlimatihi wa illam yakul lahu hasanatun ukhidhat min sayyiati sahibihi fahamila alaih. Rawahul Bukhari. Berdasarkan dari sumber dari Abi Hurairah radhiyallahu an yang diterima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, maka siapa saja yang ada di sisinya perbuatan yang menzalimi bagi saudaranya, baik itu jenisnya kehormatan saudara atau daripada yang lainnya, termasuk daripada milik dan harta saudaranya, maka hendaklah ia meminta halalkan daripadanya hari ini juga. Artinya pada hari masih kita hidup di dunia ini. Supaya kita jangan menunggu sampai terjadinya satu hari la yakunu dinarun wala dirhamun. Hari itu tidak ada manfaat nilai dirham dan tidak ada manfaat nilai dinar. Tapi hari itu in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri mudlimati. Andai kata pada hari itu kita ada amal baik, pahala puasa, pahala zakat, pahala ibadah salat, pahala sedekah,
pahala hijrah, pahala umrah, pahala haji, apa saja. Itu adalah merupakan amal-amal salehnya. Niscaya diambil dari amal salehnya dengan kadar daripada perbuatan zalimnya dan diserahkan kepada orang yang menerima kezaliman di dunia bila belum istihlal daripadanya, belum minta untuk bisa dihalalkan, dimaafkan, diridhakan dari apa yang kita zalimi. Tapi wa illam yakul lahu hasanat pun sikit kali. Seandainya ia tidak punya banyak kebajikan, tak seimbang antara kebaikan yang dilakukan dengan apa yang harus disumbangkan kepada saudara-saudaranya, ukhiza min sayyiati sahibi, diambil keburukan daripada saudaranya yang dizalimi, wa humila alaih, dan dibebankan atas pundaknya. Dalam konteks ini urus silun Tuan Bandung, andai kata di dalam peninggalan ahli waris yang kita bahagian daripada ahli waris itu, andai kata terjadinya tunda menunda ataupun melambat-lambatkan untuk menyerahkan hak masing-masing ahli waris menurut haknya yang telah ditetapkan Allah, maka semakin lama tidak diserahkan, semakin lama dipending, maka akan banyak sekali terjadinya perbuatan menggunakan hak orang lain yang kita tak punya hak untuk menggunakannya. Mengapa? Karena kita sudah tahu bersama, setiap kematian seorang anak Adam, dengan kematian itu yang pertama putus segala amalannya. Idza mata ibnu Adam inqata amaluh. Kecuali 3 perkara yang telah dilakukan di dunia ini. Sedekah jariyah atau wakaf. Kemudian amal saleh yang bermanfaat kepada orang lain, masih ngambil manfaat dengan amal-amal kita. Dan anak yang saleh yang senantiasa berdoa kepada kita. Selebihnya sudah selesai. Kita tak beramal lagi. Sudah ada di pintu akhirat, yaitu kuburan. Karena mengingat terhadap apa yang gaib, mulai kematian, kuburan, mahsyar, surga atau neraka. Dan memang ke sana adalah merupakan hasil usaha kita di dunia. In kana khairan fa khair, kalau baik maka kita ambil daripada hasilnya yang baik. Prinsip ulun Bandung, kalaupun kalau memang orang meninggal, bukan hanya putus, termasuk akad nikah putus, tanggung jawab kepada anak sudah putus, hak milik apapun yang memang itu kepentingan hidup dunia ini juga putus. Maka tidak ada istilah orang telah meninggal adalah itu peninggalannya, kita anggap itu miliknya. Bukan. Peninggalan dia itu sudah beralih secara otomatis karena Allah yang alihkan kepada ahli warisnya. Maka mulai saat meninggal sudah dialihkan oleh Allah secara hukum. Innallaha qad a'tazi haqqin haqqah. Maka mulai saat itu apa saja yang sebelumnya milik orang yang meninggal, saat itu sudah bercampur milik orang-orang sesuai menurut kadar dan bagian yang diperoleh. Andai kata ini dipertahankan, ditunda, tak dibagi-bagi. Apakah dalam konteks tradisi kalau meninggal suami, ya isteri mengambil alih dan keberatan untuk dibagi? Kalau meninggalnya isteri, orang tua yang laki-laki atau suami yang ambil alih dengan anak-anaknya, dianggap masih ada aku dan akulah yang berkuasa bisa untuk mengurus semuanya. Perlu diingat,
Harta itu beralih kepada suami, kepada isteri, kepada anak, kepada ayah, kepada ibu dan kepada ahli waris yang laki-laki yang lain, tidaklah dalam ukuran dan dalam jumlah yang sama. Sedangkan barang yang ditinggalkan itu bukan dalam bentuk uang. Tapi orang mati meninggalkan barang itu dalam bentuk benda. Ada benda yang ditinggalkan itu adalah rumah. Ada yang ditinggalkan barang itu dalam bentuk nehun. Ada yang kadang-kadang dalam bentuk kebun. Ada dalam bentuk toko. Ada dalam bentuk sawah. Mulai saat dengan apa saja benda yang ditinggalkan itu adalah terus berputar. Kalau mobil yang ditinggalkan otomatis mulai dia meninggal, mobil itu berjalan. Setiap berjalan mobil itu akan terus untuk turun nilai. Andai kata mobil itu milik daripada 10 orang, satu yang menggunakan, maka yang 9 lainnya tanpa izin atau tanpa mendapatkan fee atau bahagian dari sewaan, sungguh itu juga merupakan bahagian daripada perbuatan zalim. Satu hari. Jangan pikir 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Satu hari. Hari ini meninggal orang. Mobil sudah berpindah milik. Kepada siapa? 1/6 untuk bapa, 1/6 untuk ibu, 1/8 untuk isteri, sisanya untuk anak-anaknya barangkali. Isteri hanya 1/8. Lebih daripada 1/8 tanpa izin pemilik yang lain. Nilai daripada sewa toko, nilai daripada hasil sawah, nilai daripada tingkat untuk duduk di rumah. Andai kata kita sewakan rumah itu, berapa satu hari? Itu dimiliki oleh berkongsi seluruh anaknya, pemiliknya. Maka kita ambil mobil itu manfaat sendiri tanpa izin daripada seluruh yang lain. Itulah yang dikatakan oleh Rasul, yang minta izin sekarang. Falyastahlilhu. Minta dihalalkan. Kan enggak apa-apa anak sekalipun minta dihalalkan. Belum tentu kalau anak, apalagi sudah dewasa, ia ridha dikuasai oleh mamaknya. Dan ia butuh modal. Dan ia butuh uang. Dan ia butuh untuk bagaimana untuk membuat masa depannya lebih bahagia. Apakah dia dengan usahanya atau apa saja. Masa dia harus minta. Bahkan kita tidak pernah memperkenalkan berapa hak dia dari total itu. Dan berapa hak dia pada masing-masing daripada manfaat yang diambil dari barang itu. Setiap hari berubah. Semakin lama ditunda, akan semakin besar yang harus minta dihalalkan kepada keluarga. Oleh karena demikian, yang punya bersama syirkah yang terjadi tanpa akad, karena kita sama-sama dalam ikatan sebagai ahli waris, dengan diberikan Allah hak masing-masing dengan kadar masing-masing kepada ahli waris, otomatis tanpa kesepakatan, benda itu adalah bersyarikat. Benda itu berkongsi. Satu benda yang berkongsi dengan ahli waris, pasti hasilnya juga berkongsi. Kalau demikian enggak apa-apa kan, anak-anak kan tidak ngomong apa-apa. Adik pun tidak ada apa-apa, dia diam saja dan tidak menyatakan keberatan. Walaupun dia enggak membantah. Ingat, diamnya pemilik adalah bukan bentuk izin dan ridha. Tapi ngomongnya pemilik sampai ada intervensi apapun, itulah baru ridha. Menghalang terhadap pemilik yang diminta untuk miliknya berapa untuk diserahkan. Menghalang itu perbuatan zalim. Orang minta hak.
Orang minta hak, adik kita minta hak, anak minta hak sama mamanya. Mama, selesaikan segera. Berapa hak saya? Yang mana milik saya? Mana milik mama? Kalau mama masih muda juga supaya mama bebas kalau mau milih, barangkali ada yang masih cocok dengan mama untuk mendampingi hidup. Karena ayah sudah berangkat duluan. Kesetiaan di dunia suami isteri. Gak ada urutan kalau dengan akhirat. Paling-paling hubungan dengan kita sekarang doa. Doa anak lebih dekat kepada Allah untuk diterima. Maka kalau demikian, nampakkan kepada anaknya. Pada satu ketika, ada satu keluarga, tidak saya sebut nama dan di mana, ia meninggal dunia orang tuanya yang laki. Ia punya anak perempuan 2 orang, sudah usia, ya sudah hampir tamat SMA. Kemudian mamanya dilirik oleh seorang laki-laki mau kawin lagi. Anaknya mengancam. Kata anaknya, Mama tidak boleh kawin. Kami tidak rela Mama kawin lagi. Ya. Yang berkembang berita kepada saya, anaknya melarang ayah ibunya untuk kawin lagi. Ya, tidak boleh. Gak tahu apa. Pokoknya tidak boleh. Tidak diperkenankan. Akhirnya duduklah bersama keluarga semuanya kumpul. Lantas kita coba untuk menelusuri. Hingga saya tak pernah memeriksakan kembali. Karena dari keluarga laporannya seperti itu. Ini anak durhaka, saya bilang. Masa mamanya dilarang tak boleh kahwin. Adik mau apa dia? Bagaimana kalau mamanya sakit? Dia sudah kahwin, mamanya sendiri. Tapi dia juga masih muda. Masih banyak keinginan dan nafsu rohaninya juga masih dibutuhkan. Perlindungan masih dibutuhkan. Saya ceritalah kepada anak itu panjang lebar. Mulai dengan ayat hadis tentang cerita-cerita bagaimana para sahabat kadang-kadang begitu meninggal daripada habis iddah langsung kahwin lagi. Begitu juga yang laki, begitu meninggal perempuan kahwin lagi. Sampai ada yang 100-an isterinya itu. Begitu menanggil 4 sekali kahwin. Itu bagaimana dan apa hikmahnya. Anak itu sudah bengang duduknya. Akhirnya dia minta bicara. Ustaz, boleh enggak saya sampaikan sedikit sanggahan? Boleh? Silakan, coba. Begini Ustaz, kami tahu apa yang Ustaz sampaikan semuanya. Dan kami juga takut kami menghambat mama untuk kahwin lagi. Tapi masalahnya, kami tahu bahwa calon suami mama itu buaya darat. Yang ia itu cari janda-janda kaya terus. Habis nanti harta janda kaya ditinggalin, kahwin lagi. Maka yang saya minta sama mama, milik mama dengan suaminya nanti terserah. Tapi harta dari bapak kami, itu mama jangan tahankan, dibagi dulu kepada kami. Yang milik dari bapak. Kalau itu belum dibagikan, kami tak rela ibu atau mama saya kahwin lagi. Kami berdua sepakat seperti itu. Rupanya dilarang mamanya kahwin sebelum membagikan dulu harta daripada ayahnya. Itu saya bilang kalau demikian. Kalau itu kamu nuntut hak. Dan haknya nanti akan susah untuk deteksi dan habis. Jangankan untuk kahwin, saya bilang itu. Sebenarnya tidak karena mau kahwin juga. Kamu punya hak memaksa ibumu. Untuk membagikan. Jangan menguasai hak kalian. Walaupun kalian belum punya suami, tapi kalian kan punya juga keinginan untuk mendapatkan pekerjaan untuk bisa hidup mandiri walaupun belum kahwin. Mengapa ditahan-tahan? Jadi rupanya demikian. Kalau itu kamu tak durhaka, saya bilang. Ibumu yang durhaka membuat kamu zalim karena harta milikmu tak pernah diserah-serah. Saya tanyalah sama ibumu, ibu tahu tak berapa harta anak ini? Ya masih belum ada kita. Yang ada sekarang. Bukan yang ada sekarang saya tanya. Mulai ayahnya meninggal. Berapa seluruh harta? Dan yang selama ini kemana sudah ibu pakai? Ada yang kita jual. Ibu jual izin tak dari anak ini?
Ya, tidak Ustaz, tak sah jualnya. Makan neraka juga, makan haram. Bagaimana sah kita jual milik bersama, milik 4 orang, satu yang jual? Tak bisa. Dan ini akibat menunda-nunda pembahagian. Maka terjadilah hanya seperti yang pernah saya sampaikan. Yang boleh menunda untuk pembahagian pusaka. Yang pertama, karena masih kita harap orang-orang yang berhutang sama almarhum orang tua kita belum habis datang, belum habis melapor, karena kita menahan belum kita bagi, karena sedang dalam proses untuk menghimpun jumlah utang dan untuk kita selesaikan utang-utang itu semuanya, karena hukum Allah menetapkan hak milik masing-masing setelah lunasi hutang dan wasiat. Itu yang boleh satu. Karena kita sedang menunggu adanya orang yang masih jauh, yang belum sempat kita mendapatkan informasi untuk kita tahu berapa hutang almarhum untuk kita lunasi, supaya tahu berapa uang yang tinggal untuk hak milik ahli waris. Yang kedua, di samping dengan proses untuk menunggu orang yang melapor tentang masalah hutang, yang boleh untuk menunda pembahagian warisan itu adalah karena belum ada uang dan sedang proses kita cari, karena kita berhutang dalam bentuk, orang tua kita berhutang bentuk uang, sedangkan bainah yang ditinggalkan sekarang bukan uang, rumah, barangkali toko, kebun, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka tentu saja orang enggak mau dan tak bisa kita serahkan toko untuknya, karena nilai toko itu tak sebanding dengan nilai hutang. Mungkin satu toko yang laku akan cukup untuk hutang pada beberapa tempat. Maka kalau proses sedang untuk yang kita jual itu boleh ditunda sampai proses. Tapi bukan menunggu dia itu adalah sah sendiri. Sementara tidak ada uang, tapi ada toko. Yang toko itu kalau dikelola, nanti hasilnya berproses untuk kita bayar hutangnya, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Sekarang manfaatkan dulu oleh ahli waris tokonya, jualan dan segala macam. Nanti keuntungannya pelan-pelan ansuran untuk hutang. Enggak, bukan begitu perintah Allah. Apa saja bainah sekarang mim ba'di wasiyatin yusi biha audai. Semua milik ahli waris, pengelolaan segala macam, selesaikan hutang. Bagaimana demikian? Tokonya jual. Setelah jual, nanti Allah akan berikan jalan hidup kita yang lain. Bukan seolah-olah kalau toko dijual dan itu dibayar hutangnya, kita akan mati lapar. Juga. Jual. Habis itu bayar hutang semuanya. Sehingga berapa yang tinggal? Itulah yang tinggal itu disebut dengan al-maurus atau harta peninggalan. Itu boleh yang kedua. Tapi jangan untuk dijualan atau untuk dipamer dijual, tapi enggak mau untuk dijual. Punya bahasa Aceh rencana untuk mekat, kon untuk pulau. Han lagu-lagu. Han lagu. Hai meno. Pasaran tokonya 600 juta, tabuh yung 2 miliar. Nya tablau yo nyuk ana lagu londengku nyo hanjut tahu ile pakan. Kana toko lagu padu nu kayung 2 miliar. Hinan pasaran tabuh toko 200 juta atau 600 juta, tabuh yung 2 miliar. Tablau tema. Ya, tablau. Kana tablau. Alatan hana tablau kaput tun, hana bayar hutang. Pakat kalau menau belum aku. Yung padu. Hai 2M dah berah. Pasaran ni apa tu? Nah, fikir pasaran minum hana gut 2M hana pulau. Anjur. Pasaran berapa yang laku di situ? Ambil, jual. Ini yang dibenarkan kedua. Yang ketiga,
Andai kata masih ada ahli waris yang perlu dipertanyakan, yang belum jelas, apakah dia mafqud? Artinya enggak tahu. Orang yang meninggal 5 bersaudara, 4 ada di kampung, 1 belum jelas. Mentau udip bukan mati. 4 kena dalam rantau, 4 udip kelewanya. Yang mana jelas, tengok atasnya proses. Maka yang satu lagi yang mafqud ini harus jelas juga, supaya tidak boleh diambil ahli waris yang 4. Andai kata ini statusnya masih hidup, dia punya hak yang sama juga dengan kadar hak dia. Bagaimana prosesnya? Proses hukum sudah berapa lama? Menurut tanda-tanda bagaimana? Akhirnya ajukan ke pengadilan, hakim akan nanti berijtihad, berdasarkan akhirnya diputuskan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Kalau sudah diputuskan meninggal, berarti dia tidak lagi ahli waris kecuali ada anak. Kalau adanya itu adalah merupakan anak yang terhijab dengan sebab ada anak yang pergi. Maka cucu ini terhijab daripada warisan. Itu yang ketiga yang boleh ditunda. Atau ada ahli waris yang mereka itu adalah masih di dalam kandungan ibunya. Dan itu dia punya hak warisan. Hidupnya ahli waris, tak mesti sudah lahir. Tapi masih ada dalam kandungan ibu. Ibu si mayat meninggal seorang laki-laki. Ditinggalkan seorang isteri. Ada anak perempuan 1. Tapi dalam kandungan juga ada 1. Yang belum bisa dipastikan apakah itu perempuan atau laki. Yang belum bisa dipastikan begitu saat lahir nanti dia bersuara atau tidak. Karena ada ketentuan-ketentuan khusus berkaitan dengan hak waris bagi hamil atau bayi dalam kandungan, maka itu ditunda. Yang berefek saja yang ditunda. Yang berefek jumlah besar kecilnya diterima oleh ahli waris dengan sebab ada kandungan itu. Apakah andai kata si perempuan itu yang mengandung anaknya laki, berefek ke mana? Yang pertama berefek saudara-saudari terhijab dengan anak laki-laki. Nah, sedangkan kalau anak perempuan saja, maka anak saudara atau saudara sekandung menjadi orang yang menjadi ahli waris bila tidak ada ayah dan kakek. Maka yang kedua, andai kata dia itu adalah perempuan, anaknya yang 1 tadi akan berubah mendapat bagian. Tadi 1 anak. Kalau lahir 1 lagi, waktu lahir dia nanti ternyata ia adalah perempuan. Bukan 1 seperti anak, 2. Kalau 2 orang anak, Allah berikan 2/3, bukan setengah. In kunna fawqa snataini falahunna sulusa ma tarak. Itu berubah. Karena beberapa alternatif berdampak kepada ahli waris. Ada yang terhijab irman atau total, ada yang bisa untuk terhijab nuksan, atau bahkan dia akan menjadi sebagai penerima asabah. Kalau laki-laki tidak ada anak laki-laki yang sebelumnya, maka semua yang berdampak, maka itu dipending dan ditunggu sampai batas mana? Tidak juga lama nunggu-nunggu. Dengan sampai anak itulah lahir. Begitu lahir, ia bersuara. Dan ia itu adalah menunjukkan bahwa hidup saat lahir. Kalau hidup berarti anak itu adalah menjadi ahli waris. Berapa dapat dia? Sesuai menurut kadar yang telah ditentukan kepadanya. Itu yang secara kuat yang dibenarkan untuk ditunda. Amma pemikiran kita yang selama ini banyak saudara-saudara kita menunda pembahagian warisan karena anak-anak masih kecil. Menunda pembahagian warisan karena adik yang perempuan belum tamat sekolah. Atau karena yang perempuan belum ada suami. Atau sebahagian adik-adik ataupun abang-abangnya yang laki belum ada kerja.
atau masih ada sedang kuliah, itu bukan alasan syarak. Kalau mereka perlu disekolahkan, misalnya adik masih kecil, masih dia anak yatim. Kalau dia anak yatim, sangat penting untuk tahu berapa hak dia dan siapa pengelola. Tak boleh untuk keroyok rame-rame hak dia. Sampai dia balik, tak pernah tahu. Paling-paling dibilang, inilah yang ada daripada bapakmu yang meninggal dulu. Mana? Inilah rumah. Padahal saat meninggal bapaknya dulu, bukan rumah saja. Mobil sudah ditimbang kilogram, sudah dijual. Ya kan sudah rusak. Ya jadi bahan bahan yang bisa untuk ditimbang. Sudah dijual. Pabrik sudah bangkrut. Bangkrut siapapun karena dia dinilai. Bagaimana kalau bangkrut pabriknya dulu hebat? Kalau tidak dibagi resiko siapa pengelola? Karena dihitung nilai harta yang ditinggalkan saat meninggal ayahnya anak ini. Inilah resiko. Oleh karena demikian, kita anggap itu adalah hal yang biasa. Tapi menyangkut dengan kalau dilihat aspek kezaliman akibat penundaan itu, hal yang luar biasa. Dan itu adalah sangat-sangat membahayakan. Walaupun sekarang tak ada yang berani dan dalam keluarga untuk nuntut. Tapi keluarga tak berani. Tapi di akhirat Allah berani untuk nuntut kita. Ini kalau ini anak adik-adik kita bisa aja dibodohin. Maka dalam kaitan inilah penting untuk kita pahami dan kita sadari betapa pentingnya untuk kita perjelas minta halal kata Rasul tadi sebelum sampai pada hari yang tak ada nilai dirham dan dinar. Kapan minta halalnya? Al-yaum, hari ini. Bukan hari ini maknanya hari Rabu atau hari Selasa. Hari ini artinya hari sebelum terjadinya kematian yang mereka masih hidup. Bukan minta untuk dihalalkan di akhirat. Di akhirat tak bisa lagi karena di sana nafsi-nafsi. Adik dengan kakak enggak pernah ada toleran lagi. Yang ada amal masing-masing. Nah, kemudian Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Di antara perbuatan zalim, orang mengambil hak orang lain, bahkan pakai sumpah lagi. Maka Allah mewajibkan orang itu masuk neraka. Allah haramkan dirinya syurga. Ini hadis juga sangat kuat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang bersumber daripada Abi Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Arabi radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man intata'a haqqam ri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Faqala rajulun in kana syai'an yasiran ya Rasulullah faqala wa in qadiyan min arakin. Nah, ini bukan kecil besarnya. Bersumber daripada Abi Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Arabi radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengambil hak seorang muslim bahkan dengan sumpahnya lagi, bersumpah-sumpah dia mengatakan itu hak dia, itu miliknya, apalagi dengan alasan-alasan yang lain. Ini pakai sumpah nama Allah lagi, tapi sesungguhnya itu adalah bukan milik dia, tapi milik orang Islam yang lain. Maka faqad aujaballahu lahun nar, maka sungguh Allah wajibkan baginya untuk memperoleh siksaan neraka. Wa harrama alaihil jannah, haram baginya mendapat syurga Allah.
Faqala rajulun, ada seorang laki-laki dari sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa juga sampai dengan masalah yang sedikit, yang kecil, bukan seperti Pulau Rempang, tapi yang sedikit ini. Nah, walaupun ada itu sedikit ya Rasulullah. Jawab Rasulullah, wa in qadiyan min arakin, walaupun sebesar sepotong kayu arak yang ada. Kayu arak kan bino kan, yang biasa dipakai untuk mutugo. Itu dalam pakai igo pihanali pun pakai. Jadi yang kan benar kayu arak. Walaupun ubi secret kayu arak yang tidak punya hak diambil dengan bukan haknya, sumpah lagi. Dengan apapun alasan, hakikatnya bukan hak dia. Bahkan pakai alat bukti, alat bainah. Bagaimana kalau alat bainah yang dibuat kemudian? Karena itu semuanya bisa diatur dan bisa dibuat. Sama. Allah haramkan. Na'udzubillah. Kita berlindung daripada ancaman Allah. Kalau kita yakin kepada Rasulullah, bahwa apa disampaikan oleh Rasulullah itu mutlak benar. Dan kita yakin bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim sudah melalui seleksi. Sudah ada kajian. Bahwa hadis Bukhari, hadis Muslim disebut dua kitab Bukhari Muslim itu adalah kitab sahih. Dan tidak ada di situ ditaruh adalah hadis-hadis yang belum untuk diteliti, yang belum untuk dicari. Apakah hadis seperti dalam kitab musnad? Kalau kitab musnad, kalau kitab sanad, di dalamnya masih ada hadis ahad, masih ada hadis lemah, masih ada hadis-hadis dhaif dan segala macam. Tapi kalau dua kitab ini, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu adalah merupakan kitab yang telah dilalui seleksi, kitab yang hadis-hadisnya yang dimaktub di dalamnya adalah kualifikasinya sahih menurut syarat masing-masing daripada perawi hadis itu. Maka kita yakin mendekati kebenaran ancaman Rasulullah. Kita mau masuk mengingat kepada cinta kepada Rasul. Bulan-bulan yang malam besok sudah mulai diperingati tentang kelahirannya. Kelahiran Rasulullah adalah kegembiraan. Mengapa? Karena itu anugerah dari Allah. Dan itu adalah merupakan apa yang diingatkan oleh Allah sendiri. Kedatangan Rasul. Qad ja'akum mau'izatum min Allah. Itulah nasihat yang paling besar, pelajaran yang paling besar dari Allah. Mari kita yakinkan dengan anjuran Rasul, berusaha sekuat tenaga agar kita bisa menyelesaikan daripada perbuatan zalim dengan mengembalikan dan meminta maaf kepada yang punya, dan kita menghindar daripada perbuatan sikap zalim itu menggunakan hak orang lain tanpa hak. Saya pikir demikian yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Karena ini waktu Isya sudah masuk. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.